Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaim bihukubillah adada ma fi ilmihi wa ala alihi wa sahbihi ma dhaqatillah farwaja Allah. Amma ba'd, marhabaib khususnya al-habib Husain akhina fillah Guru Ahmad Radhani, segenap hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kitab yang jaga kita baca ini menjadi suatu jembatan wasilah kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, karena menyambung kembali keberkahan apa yang sudah dibaca orang-orang bahari. Ini bedanya lah kitab bahari lawan kitab wahina itu beda. Wahina itu kan nyaman sudah zamannya kalah, nyaman orang mengarang tuh nyaman aja, tinggal ketik keluar berita. Tapi beda niat. Orang bahari itu niatnya luar biasa, sehingga apa? Sehingga nasihat sidik itu masuk ke dalam hati. Siapa yang mendengarkan, insya Allah hati itu yang keras menjadi lunak. Jadi termasuk nasihat-nasihat yang dibaca yang dikarang oleh Imam Abdullah bin Ali al-Haddad ini luar biasa. Jadi sebetulnya terserah si sudah guru dan ini tak membaca kitab apa kan terserah ya kalau. Jadi takon sembarang kitab apa nang nyaman jarum terserah dia. Kalau ada dua kitab Minhajus Sawi lawan Nasaihud Diniyah. Jadi ulun pilih nang itu karena ulun ini ada apa ngarannya apa itu istilahnya waktu di pesantren itu. Jadi kan kita ada rohas setiap hari sore itu rohas lawan guru kami Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Siddiq. Jadi ulun ini waktu itu giring lah lawas ada masuk ke pesantren hanya langsung membaca kitab Nasaihud Diniyah. Di sini dilacak lawan sedang ada absen. Nah sebulan baca langsung baca itu. Hanya datang ulun ada sebulan di rumah giring. Hanya datang pas disambat orang dengan Habib Taufik. Belum belajar kita. Ayo belajar baca. Wah baca ada nang sedikit lah. Ini kan kita bundul dah kalau ada nang salah sedikit dia salah. Langsung dipanggil lah sini mah diberinya tampar. Ditamparnya lu nek jadi lu kegenangan lawan kitab An-Nasaihud Diniyah. Tapi ujar orang baharilah tamparan seorang guru kenapa aja itu adalah obat. Jadi di pesantren kita dididik kayak apa guru kita itu misalnya tampar kah, ditinjaknya kah, itu adalah obat. Di pesantren kayak itu beda lawan zaman wah ini ya kalau di luar pesantren kan ada apa wah ini ada salah sedikit yang misalnya ya kalau lapor murid itu lapor wah ini polisi kalau ada undang-undangnya itu ditangkapnya. Nah karena itu kita diajari pesantren kayak apa hal keadaan buruk, bahkan kita diajari berdoa ya kalau Allahumma astur aiba muallimi anni wala tuzhib barakata ilmihi minni. Ya Allah tutup aib kekurangan guru ulun ya ulun. Ngapa aja gawin guru ada kesalahannya ketutup ya Allah supaya manfaat. Dan jangan ya Allah jangan pian jauhkan keberkahan ilmu guru ulun dari ulun, supaya tetap mendapat ilmu dari guru kita. Maka ya apa hal keadaan guru itu tetap baik. Nah karena itu Al-Imam Syafi'i itu biasanya murid banyak ya kalau salah satunya Imam Rabi itu karena adab lawan guru meminum di muka guru gitu kada mau sih dia demi menjaga adab supaya mendapat keberkahan daripada gurunya tadi tak. Apalagi ditambahnya biasa itu orang bahari itu kada gampangan menerima muridnya kalau ada yang diuji yang luar biasa. Jadi gitu dulu kegenangan di pesantren bahari itu ditampar lawan sedikit. Jadi obat lah, jadi obat. Termasuk An-Nasaihud Diniyah ini dikarang oleh orang yang luar biasa, yang mana ujar Habib Ali Sidin memuji Habib Abdullah al-Haddad karena bihi ainun Nabi Muhammad fahuwa lahu min ahsanil aulad. Rasulullah itu hidung benar dari Ali melihat cucunya Habib Abdullah al-Haddad ini himung luar biasa. Fahuwa lahu min ahsanil aulad, ya Habib Abdullah al-Haddad inilah salah satu cucu
duriat nang dibanggakan lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hidup sidin ilmu ibadah luar biasa. Nah, ilmu ini lalu mengangkat sidin itu mendapat derajat yang luar biasa. Bahkan dalam satu kepadahan sidin, ma min sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arjullah qad amiltuha. Ada sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkecuali aku mengharap kepada Allah beratan aku gawe sudah sunnah Nabi Muhammad. Kecuali sebutin aja nah jadi napa memanjangkan rambut. Ya Rasulullah kan suatu nama memanjangkan rambut. Nah itu aja nang belum gawe ujar Imam Haddad. Jadi sunnah aja tuh memanjangkan rambut, dilihat kondisinya juga biar guru ulun tuh. Jangan pengen memanjangkan rambut acak-acakan lalu kan ada ilmu ya kalau kecuali mungkin kan berilmu orangnya berilmu luar biasa menjaga rambut itu dipanjangkan dirapiakan juga, jangan dibiarkan kayak itu punya kuntilanak nah kalau Rasulullah itu sekalipun panjang rambut sidina dijaga pakai minyak apa namanya minyak kepala pakai ada sidentok ada lepas dari minyak harum lawan sisir itu dibawa. Nah sekali-sekali melihat kaca Rasulullah kan bunga luar biasa. Jadi jangan misalnya hendak mengompati sunnah Nabi nak memanjangkan rambut tapi sunnah-sunnah yang lain ditinggalkan. Ya kalau Habib Abdullah Haddad ini berataan sunnah Nabi digawe aja berataan, kecuali memanjangkan rambut nasidin belum suah. Sehingga karena pangkat inilah yang luar biasa inilah sidin berucap idza ashkala aliyya hadithun ahuwa sahih am ghayru sahih akhadtuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika aku ini bingung jazidin, ini hadis sahihkah kadakah, ini hadis dhaifkah kadakah, atau hadis ini maudhu'kah ulahankah asli palsukah, bingung jazidin asa gair tanah lawan hadis ini, maka langsung akhadtuhu minan nabi, aku bertakun langsung lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadalain buah hasil daripada sirik itu menggawe sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karangan sidin bahkan ujar ulama termasuk orang yang sempurna dalam memuji Nabi Muhammad itu ada dua. Nang kata Imamul Haddad, nang kuda Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Jadi ada jiwanya kalau bahkan siapa nang menghafal 3 gen daripada qasidah Imamul Haddad, insya Allah orang tersebut selamat daripada fitnah kubur. Kan banyak gen ini kan ada beberapa syair yang rajin gen baca termasuk gen baca mau dibai itu. Napa? Al-Fatihah Jiratul Alamin. Nah itu karangan Al-Imam Al-Haddad. Cuma lupa di mukanya daripada qasidah itu lupa. Jadi pinanya Imam Abdurrahman Ad-Dibai ini nak ambil berkat daripada qasidah karangan Imam Al-Haddad. Ya kalau ya Rasulullah sallallahu alaihi Rafi Aisyah wa Darajah sampai akhir, nah itu berataan karangan daripada Imamul Haddad. 3 aja yang hafal. Ini jaminan ya kalau artinya kita di sini disuruh husnudzan lawan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang baca. Termasuk nama bilang apa guru? Ya Rabbi ya alim al-hadi ilaika wajjahtul amal, banyak itu. Ya tawaktu alina warhamna, banyak bukannya lah, banyak yang nak baca tuh di Diwan Al-Haddad itu. Bahkan aku ulun dengar daripada Habib Abdurrahman Bahlega As-Segaf Pasuruan nang melihat kejadian ini secara langsung. Jadi di waktu itu guru sidin Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad ya, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad masuk mintuha daripada Habib Umar bintu Al-Habib Zain bin Smith Madinah. Jadi waktu itu di Bayuwas itu sudah lawas terjadi kemarau panjang. Jadi banyak binatang yang mati, banyak orang yang gagal panen, luar biasa. Makanya ini berbulan-bulan terjadi kemarau panjang ini. Karena waktu itu orang yang terpandang ada Habib Muhammad dan Abdullah Al-Haddad, maka orang-orang ini datang ke rumah sidin meminta solusi kayak apa. Kami ini sudah artinya berhari-hari istisqa meminta hujan kepada Allah, ada turun hujan juga. Lalu di waktu itu mungkin hal sidin datang langsung suruh sidin memerintahkan berataan yang ada di Batok suruh keluar ke lapangan. Inilah Habib Abdurrahman yang berkisahnya. Suruh keluar ke lapangan berataan. Keluar ada istisqa ada apa? Ambilakan Diwanul Haddad.
Mana Diwanul Haddad itu berisian adalah syair-syair atau qasidah-qasidah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang juga mengarang kitab An-Nasihah Diniyah ini. Maka dibuka langsung dibaca, dan dulu mendapat ijazah juga daripada Al-Habib Abdul Rahman. Ada situ ya rahmatullahi zuri wa an'imi bihuturi. Jadi dibaca itu qasidah, wahai rahmat Allah datanglah, ya, datanglah sini. Belum sampai tuntung, nah itu dibaca terpanjang bang sedikit kita qasidah. Ujar Habib Abdurrahman Bahri ke Bakisah, belum tuntung itu qasidah langsung dari kanan kiri, ya, dari segala penjuru itu menjadi adab sudah langit itu kadilawas turun hujan. Berkat daripada membaca daripada qasidah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini orangnya luar biasa. Sekalipun misalnya mata Sidin ini mulai 4 tahun kan 6 tahun pada saudara, Sidin itu buta. Ada kalau melihat ada penyakit cacar atau panas luar biasa sehingga mata Sidin itu buta. Mau 4 tahun, tapi luar biasanya 6 tahun sudah menghafal Al-Quran. Luar biasa. Sekalipun mata nang zahir ini buta, tapi diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata batin. Banyak karangan Sidin luar biasa. Kalau sehingga ada orang yang ingin menghawai itu lawan Imamul Haddad di waktu di majelis, ini orang ini buta, apa istimewanya orang buta? Ya kalau orang datangan mencium tangan sinak mengambil berkat ada itu kan biasa. Ini mulai bahari bang, ada orang yang iktirat protes lawan wali itu mulai bahari. Kalau apa istimewanya orang ini buta? Lalu dikasyaf lawan Imamul Haddad. Ini yang di belakang, ini duduknya di Bonjol lah. Yang di Bonjol biar itu nakobibnya ada nyamuk, ada lalatnya situ. Sekali lihat di bujuran, kelihatan nyamuk ini kelihatan. Lalu mulai itu, lalu bertambah kecintaan lawan Imamul Haddad. Sekalipun buta zahirnya, tapi diganti oleh Allah dengan mata batin. Ini luar biasa saja nenek. Termasuk karangan-karangan Sidin yang banyak yang luar biasa yang dibaca di mana-mana, ya kalau termasuk Ratibul Haddad. Bahkan ujar ulama, siapa yang mengharap husnul khatimah, hendaknya dia membaca Ratibul Haddad. Siapa yang mengharap mendapat umur yang panjang dan anak yang saleh-salehah, hendaknya ia membaca Ratibul Atas. Ini ada bagi kalangan habaib, ini dua ratib ini memiliki dua keistimewaan yang berbeda-beda. Jadi ujar ulama, siapa yang hendak mengharap husnul khatimah, hendaknya orang tadi membaca Ratibul Haddad. Dan siapa hendak memiliki anak saleh dan salehah, panjang umur, berkat hidupnya, hendaknya ini itu membaca Ratibul Atasnya. Hendak keduanya bagus saja dibaca, yang kalah bagus saja. Jadi Imamul Haddad ini luar biasa orangnya. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan Sidin. Kalau mudah-mudahan dengan dibukanya kitab An-Nasihah Diniyah ini, ya kalau ada juga guru biasanya yang rajin dibaca apa niat sebelum belajar, itu karangan Imamul Haddad juga. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa'ul intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wa tamassuk bi kitabil aziz wa sunnati rasulullah. Dibaca itu adalah niat yang dikarang oleh Imamul Haddad, dibaca sebelum kita hendak belajar supaya mendapat ilmu yang manfaat. Ada sekadar pian mendengar saja adalah mendapat ilmu yang manfaat. Ketika pian mendengar, pian bulik, pian amalakan. Nah ini yang menjadi penentunya, pian amalakan sehingga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.